bisa dikenalkan atas nama siapa dan asal dari mana? Saya Rini dari Jakarta. Bu Rini ini tahu ya soal tapera ya? Tahu. Nah ini kan ada kenaikan 3% dari pemerintah, ini Ibu setuju apa tidak? Menurut saya itu harusnya opsional aja ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga. Itu opsional lah, tergantung masing-masing rencananya seperti apa gitu. Jangan kalau kayak gitu kan dipotong 2,5% dari monthly income, 0,5%-nya katanya dari dari employer, 2,5% dari karyawan. Jadi menurut saya quite big ya, mendingan buat nutupin bayar listrik naik. Jadi ini tentatif ya, karena kebutuhan orang beda-beda. Betul, nggak semua orang punya rencana yang sama beli rumah, right? Mungkin kalau sebagai masyarakat, bagusnya kebijakan apa sih kalau memang kayak gini? Nggak setuju kan, karena kebutuhan masing-masing orang-orang beda-beda ya. Ada yang punya rumah atau ada yang memang pengen punya rumah, ini baiknya seperti apa? Ya, mungkin ya kalau misalnya memang ada yang berencana pengen punya rumah, bisa menabung sendiri, planning sendiri gitu. Kalau misalnya yang sudah punya rumah dan tidak berencana ingin menambah, kan nggak perlu disisihkan untuk tapera, bisa buat dialokasikan buat yang lain gitu sesuai dengan planningnya. Ya gitu sih. Kalau untuk ini mungkin gara-gara Gen Z, masa wacana Gen Z susah punya rumah di zaman sekarang ini karena kebutuhan yang meningkat. Nah itu kita kembalikan lagi kepada pemerintah gimana solusinya, tapi bukan tapera yang jelas. Menurut saya ridiculous gitu. Ibu terima kasih atas waktunya. Thank you. Ya Bang, sebelumnya bisa dikenalin atas nama siapa dan dari mana? Nama saya Ray dari Depok. Ya Bang Ray, ini kan udah denger ya isu soal potongan 3% tapera. Ini setuju apa nggak setuju nih Bang? Kalau menurut saya sih, kalau buat pribadi saya setuju ya, karena itu membantu buat kaum muda seperti saya yang pengen punya rumah ya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing, mungkin ada yang nggak setuju juga karena mungkin mereka sudah kecukupan punya rumah atau ada warisan dari orang tua begitu. Solusinya gimana nih Mas? Mungkin ada pembagian dari pemerintah ya untuk yang butuh rumah sama yang tidak butuh rumah. Jadi bisa solutif nih 50% yang merugikan. Kalau yang untuk butuh rumah mungkin sangat membantu sih. Cuman kalau untuk yang nggak setuju atau punya pendapat lain mungkin bisa dialokasikan ke dana lain untuk pemerintah gitu Mas. Terima kasih Bang Ray. Sama-sama. Bang, sebelumnya bisa dikenalin atas nama siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Kevin, saya sebenarnya orang Jakarta, saya kerja di Deutsche Bank sekarang. Oh iya, ini udah denger ya soal isu soal potongan 3% untuk tapera, ini setuju apa nggak setuju Bang? Aduh, sebenarnya sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau, walaupun gaji nggak naik juga tetap harus terima sih. Tapi kan ini solusinya untuk tabungan rumah, nggak setiap orang pengen punya rumah, dan setiap orang juga ada yang punya rumah. Ini solusinya kalau dari pribadi seperti apa? Nah itu sebenarnya itu yang jadi masalah, karena nggak semua orang yang bakal nikmatin ini kan. Iya. Nah jadi itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing sih ya. Jadi kalau saya pribadi sih agak nggak setuju sih. Nggak setuju ya? Iya benar. Solusinya mungkin dari pribadi pengennya seperti apa? Dialokasikankah dananya? Iya benar, saya lebih cocok itu alokasi. Apalagi kan negara kayaknya selama ini lebih ngandalin pendapatannya dari pajak ya. Padahal kan kita bisa tarik dari BUMN, dari pariwisata dan lain-lain, tapi negara justru kebanyakan potong pajak dari pendapatan, apalagi sekarang dari pendapatan swasta gitu, jadi kurang setuju sih. Oke, terima kasih ya Bang ya. Ya, terima kasih. Ya. Mas bisa dikenalin sebelumnya atas nama siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Izul dari Bekasi. Ya Mas Izul, ini sudah tahu ya soal isu mau ada potongan dari pemerintah tapera ini. Ya. Tanggapannya setuju atau tidak setuju? Mungkin 50-50 ya, 50-50 gitu ya. Mungkin di satu sisi bagus gitu, kayak jadi biar konsumerisme pekerja-pekerja sekarang tuh jadi kayak dipaksa buat nabung gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin udah ada yang punya rumah dan punya kebutuhan yang lebih mendesak lain gitu, atau misalkan masih kontrak atau masih ngekos, jadi kan bisa untuk beli yang lain gitu. Mungkin solusinya apa nih Mas untuk kebijakan seperti ini? Mungkin pengalihan dana, jadi nggak setiap orang ada potongan 3% itu. Iya, menurut saya sih mungkin di kontrak atau di perjanjiannya gitu ada kayak tertulis gitu, ada kayak opsi. Jadi kayak si pegawai ini bisa memilih mau
ikut tapera ini atau tidak gitu. Oke, makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Siap. Siang. Kurang setuju saya. Karena udah ada BPJS juga, ada jam sostek kan, dan itu ngapain dipotong-potong kan gitu. Nabung aja sendiri. Kan kalau di Indonesia itu sekarang sudah ada namanya KPR ya, bisa direncanakan sendiri dan kadang-kadang juga orang nggak terlalu pengen punya rumah cepat-cepat. Dan emang nggak terlalu perlu menurut saya, karena banyak kebutuhan-kebutuhan yang lebih perlu mungkin. Sama-sama. Ya, Hidayat. Kurang setuju ya, karena sudah terlalu banyak potongan juga. Ya salah satunya kan kalau kita karyawan itu ada dana yang ditangguhkan untuk BPJS, ada juga untuk asuransi, dan yang lain-lainnya. Jadi menurut saya terlalu banyak potongan, kurang setuju lah. Betul. Alangkah baiknya kita nabung ya. Suatu keinginan itu kan bisa ditabung tanpa harus dipaksakan. Mungkin bisa dicicil atau bagaimana gitu. Intinya sih jangan sampai kepotong dari gaji lah. Untuk keperluan. Selamat siang dengan Iwan. Wah, sangat tidak setuju. Itu isu yang sekarang. Ya memberatkan lah, masa kita udah tiap bulan juga dipotong kan pajak. Udah cukup besar, sekarang mau dipotong lagi ya. Udah gitu kan pajak itu uangnya kadang-kadang nggak jelas kemananya itu. Kadang-kadang buat para koruptor kayak gitulah. Nggak setuju saya kalau. Seharusnya gimana sih menyikapi dana tapera? Apakah bisa nabung sendiri atau bagaimana supaya tidak terkesan memaksakan kehendak untuk memotong gaji karyawan? Ya kalau KPR kan kita bisa sendiri, ngapain melibatkan pihak yang lain. Kita kan bisa ngumpulin dulu buat itunya ya kan, nggak perlu lah kita dipotong dengan 2,5% ya, apa 3%? Ya nggak setuju lah. Kita kan kalau mau buat perumahan atau apa itu, kita kan bisa. Sekarang udah banyak lah ya perumahan-perumahan yang murah KPR itu gitu, Mbak. Oh iya. Dengan aku Esther. Juga gaji pekerja dipotong untuk dana tapera. Enggak sih, enggak setuju banget kalau itu dipotong. Kan kasihan ya yang swasta gimana ya. Kalau dipotong ya kasihan lah, apalagi anak kos jauh perantau. Nah alasannya apa nih Kak, dan gimana sih nyikapinya? Apakah bisa nyicil, nggak usah dipotong? Itu kan memakan kehendak kalau gaji kita dipotong atau bagaimana Kakak sendiri menyikapinya? Ya kalau nyicil mah kita bisa ya, nggak usah pakai duit-duit dari yang lain-lain. Kita bisa dari gaji kita sendiri gitu loh. Berarti nggak usah dipotong ya? Nggak usah lah. Makasih. Iya,